Ya, selamat pagi dan salam hangat untuk semua guru di seluruh Indonesia. Tahun 2020 kemarin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan, yaitu Asesmen Nasional. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Dalam penjelasannya bahwa Asesmen Nasional sebagai upaya atau sebagai evaluasi terhadap sistem pendidikan kita, ya, ada upaya memperbaiki kualitas mutu pendidikan Indonesia. Makanya dikeluarkan sebuah kebijakan Asesmen Nasional. Dalam kebijakan itu ada 3 poin nanti yang akan dilihat dalam prosesnya. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, lalu yang kedua adalah survei karakternya, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Oleh karena itu, mari kita menyimak penjelasan dari Mas Menteri tentang kebijakan Asesmen Nasional. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini, semoga semua diberikan berkah keselamatan dan kesehatan. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Untuk itu, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan Asesmen Nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan mendasar Asesmen Nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil Asesmen Nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi, mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Asesmen Nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Kedua, yaitu survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh murid-murid kita. Bagian kedua adalah dari Asesmen Nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dengan 6 indikator utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global. Ketiga, kemandirian. Keempat, gotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreativitas. Bagian ketiga dari Asesmen Nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen Nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar, baseline, dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan. Sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil, kekuatan, dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah. Sehingga sangat penting dipahami, terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa Asesmen Nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri.
Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional. Untuk itu, mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar. Dari penjelasan yang disampaikan Mas Menteri tadi, jelas bahwa asesmen nasional ya sebenarnya bukan pengganti ya dari ujian nasional. Karena apa? Karena antara asesmen nasional dan juga ujian nasional ada perbedaannya. Ya, asesmen nasional itu akan mengevaluasi sistem pendidikan secara keseluruhannya. Sedangkan kalau kita melihat ujian nasional itu hanya mengevaluasi capaian hasil belajar individu atau siswanya. Dan semua siswa pada ujian nasional wajib mengikuti ujian nasional ya, kelas 6, kelas 3 SMP dan juga kelas 3 SMA-nya itu wajib dalam ujian nasional. Sedangkan kalau asesmen kompetensi ya atau asesmen nasional itu lebih melihatnya secara menyeluruh, dan yang diambil adalah sampelnya. Ya, sampel secara acak akan dinilai untuk asesmen kompetensi minimumnya, lalu survei karakternya dan survei lingkungan belajarnya. 3 hal itu yang akan dievaluasi dalam asesmen nasional. Dan yang pengambilannya tadi untuk SD itu lebih ke kelas 5, sedangkan SMP-nya adalah kelas 8 dan SMA-nya adalah kelas 11 ya. Kalau kita mau lebih lanjut, untuk asesmen kompetensi minimumnya ada 2 hal yang akan dilihat di situnya. Yang pertama adalah literasinya, lalu yang kedua adalah numerasinya. Ya, kalau karakter berarti lebih pada kebiasaan, nilai yang akan dilihat di situ ya, nilai anak-anaknya, bukan nilai dalam arti angka ya, tetapi kebiasaan, sikap ya yang akan dinilai dalam survei karakternya. Sedangkan survei lingkungan belajar berarti bagian pendukung ya dalam proses pembelajarannya. 3 hal itu yang akan dilihat dalam asesmen nasional. Ya, kalau teman-teman guru semuanya mau melihat secara lebih mendalam tentang asesmen nasional, bisa kalian lihat di laman kemdikbud.go.id. Di situ jelas ya, banyak materi yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, untuk video hari ini hanya sampai di sini dan terima kasih.